Haji dari Widodo Setiana, NIM 2021 115012 dan teman saya Putri Kamelia, NIM 2021 111 5027. Kami sekarang sudah ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kelapa Surabaya dan kami sudah dengan Bapak Saiful selaku guru kemuhammadiyaan yang ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kelapa. Oke, Pak Saiful, mohon maaf bisa gimana Bapak? Oke. Begini Bapak, kedatangan kami ingin menanyakan mengenai sejarah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri ini kan sering kita dengar dengan pengikut Nabi Muhammad ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Ya. Nah, latar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya termotivasi untuk mendirikan Muhammadiyah itu apa sih? Oke. Terima kasih. Saya mencoba untuk menguraikan sedikit. Yang pertama, bahwasannya kehidupan berbangsa dan kehidupan beragama saat itu dalam posisi yang belum bisa terpisahkan dengan kebiasaan budaya masyarakat setempat. Islam sudah diterima, namun nilai budaya masih bercampur dengan nilai-nilai syariat. Maka ada satu anak yang sangat cerdas yang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian dia melihat lingkungan sekitarnya itu dari kajian dan belajar anak yang cerdas tadi itu, rupa-rupanya ini harus ada pemurnian. Ya, jadi pemurnian itu bukan dihilangkan tetapi dipisahkan mana nilai-nilai ajaran Islam dan mana nilai-nilai budaya. Dengan kecerdasan anak tersebut, maka dari keluarga beliaunya itu harus ditambah pengetahuan agar lebih memahami Islam yang secara murni dan tuntas. Maka di usia 9-10 tahun Muhammad Darwis ini disekolahkan di tempat asalnya Islam sana. Maka sembari dia berhaji, maka dia menuntut ilmu selama kurang lebih 3-5 tahun. Maka di sana ada pergerakan yang cukup dahsyat, diantaranya pergerakan beberapa yang dikomandani oleh Wahab ya, yang sering disebut dengan aliran Wahabi begitu. Tetapi beliaunya mengkaji tentang apa itu Islam. Ya. Kemudian setelah pulang dari beliau menunaikan ibadah haji dan belajar di tanah suci itu, semakin cerdaslah dia bahwa memang harus ada penerus perjuangan Islam ini agar tidak terjadi percampuran antara budaya dan agama. Maka kemudian diskusi dengan para yai, para tokoh masyarakat di keraton begitu ya. Maka kemudian dia timbang dan selanjutnya terjadilah semacam pemikiran yang tidak sama. Karena pemikiran orang-orang sepuh itu tidak ada masalah budaya dengan agama. Memang benar menurut pahamnya Muhammad Darwis ini. Namun kalau ini keesokan hari tidak ada pemurnian, generasi berikutnya nanti tidak bisa membaca, oh ini agama, oh ini budaya. Kemudian di beberapa tahun selanjutnya beliau juga pergi lagi berhaji, lalu ada kenal Muhammad Abdu dan yang lainnya begitu, pemikiran-pemikiran itu. Maka kemudian semakin cerdas dia untuk memperjuangkan risalah Islam itu dengan pemurnian itu. Dengan demikian akhirnya sepulang dari haji yang kedua itu dikasihlah gelar, nama beliau menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Begitu pulang sampai di Kauman, maka dia mengadakan pergerakan kecil. Apa yang dilakukan oleh beliau yaitu pendidikan. Jadi untuk merombak kondisi dan situasi masyarakat saat itu yang melalui pendidikan. Jadi latar belakang Muhammadiyah berdiri itu karena satu, bercampurnya antara agama dan budaya.
kemudian yang kedua keterbelakangan pendidikan di masyarakat Kauman saat itu. Tentunya ya semua gitu ya, ini miniaturnya. Kemudian yang ketiga, gerakan di luaran itu adalah gerakan kristenisasi. Nah, jadi dari 3 faktor inilah kemudian Pak Yai Dahlan mencoba untuk bersama-sama dengan para santri dan para yai yang mendukung saat itu untuk mengadakan pergerakan pemurnian ajaran Islam. Jadi belum ada Muhammadiyah, ya, masih cikal bakalnya ataupun latar belakang apa yang menjiwai Yai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, ya karena bercampurnya ajaran Islam dengan budaya, kemudian keterbelakangan pendidikan masyarakat saat itu, yang ketiga adanya gerakan kristenisasi di area atau sekitar Kauman, sehingga 3 latar belakang inilah Yai Dahlan bergerak. Tentunya pergerakan itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Dengan usia yang sangat muda dan emosional yang cukup tinggi, maka beliau berdakwah sampai akhirnya harus bersinggungan dengan keluarganya sendiri, karena keluarga Yai Dahlan itu abdi dalam keraton yang urusannya dengan keagamaan. Apa yang paling menonjol saat itu yakni menentukan arah kiblat Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Waktu itu sholatnya menghadap ke arah barat, jadi tidak menghadap ke arah kiblat. Maka Yai Dahlan dengan keilmuan yang dia punya, diukurlah arah kiblat itu, maka ada kemiringan sekian derajat. Namun semua jamaah dan para yai abdi dalam itu tidak menghendaki pemikiran beliau. Alasannya itu bukan Islam, tetapi itu apa istilahnya itu? Itu orang modern yang mengajak Islam kepada Kristen kan gitu. Ya, jadi maka ada pergolakan dari keluarga itu. Bahkan sampai akhirnya Pak Yai Dahlan itu mendirikan masjid sendiri yang sering disebut dengan Langgar Kidul Kauman. Nah, dia mengajak para santrinya, tidak lebih dari 15 orang itu, dia ajarkan ajaran Islam yang benar dengan pengetahuan yang benar. Maka akhirnya terbentuklah inisiatif dari para santrinya itu, kalau kita seperti ini terus tidak akan bisa berkembang, maka ayo kita bentuk wadah dengan nama organisasi. Nah, itulah cikal bakal Muhammadiyah berdiri. Nah, itu ceritanya. Ya baik Bapak, selain yang paling menonjol kan pasti mengalami kesulitan saat mendirikan Muhammadiyah. Nah, itu sendiri Muhammadiyah mengalami kejayaan itu pada kapan dan apa yang paling menonjol sehingga Muhammadiyah itu sampai di titik kejayaannya itu tadi gitu. Kalau masalah Muhammadiyah itu jaya, saya kira mulai dari berdiri hingga sekarang Muhammadiyah itu mengalami kenaikan ya. Jadi dari kalau sampai puncak kejayaan itu sebagaimana tertera pada stempel Muhammadiyah, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi titik klimaks nanti adalah terbentuknya suatu negara yang baldah, yang baik gitu ya, yang thayyib, yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Itu poin yang terbesar. Apakah sekarang sudah? Ya masih belum, ya kan? Tetapi paling tidak mengkondisikan negara yang besar ini, Muhammadiyah berperan aktif untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu, kan gitu ya. Lalu di titik kapan Muhammadiyah itu bahagia? Paling tidak bisa tolak ukurnya adalah yang pertama, dari masing-masing warga Muhammadiyah, baik pengurus ataupun tidak, itu merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira melihat amal usahanya. Satu misal kampus Anda gitu ya, kemudian melihat sekolahan Muhammadiyah gitu ya, dan itu tidak ada atas nama pribadi, semua atas nama Muhammadiyah. Jadi kalau menurut perkiraan sekarang aset Muhammadiyah itu kurang lebih sekitar 600 sampai 700 triliun kekayaan Muhammadiyah, dari mulai aset yang
yang tidak bergerak ya, sampai pada aset yang bergerak. Nah kalau umpama warga Muhammadiyah itu kisaran 2 berapa gitu ya, 2 juta berapa itu saya kurang paham juga. Itu kalau umpama dijual ya, kemudian dibagi, itu warganya bisa sampai pada posisi antara 75 sampai 100 juta masing-masing anggota Muhammadiyah. Tetapi tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin, itu hanya sebuah emosi untuk kita membahagiakan itu. Jadi puncaknya itu yang pertama. Kemudian puncak yang kedua, dinamisasi dalam pergerakan. Jadi tidak ada di Muhammadiyah itu gontok-gontokan aku jadi pimpinan gitu ya. Kemudian enggak, dinamis banget, ya sudah selesai pergantiannya ya seperti itu. Jadi itu merupakan juga kekayaan dari Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, perayaannya adalah di acara muktamar. Nah, itu bisa dilihat. Itu puncak dari kegembiraan Muhammadiyah untuk menunjukkan ya mungkin kebahagiaan dari pengurus dan juga warga Muhammadiyah. Kemarin ada di Solo. Ya Surakarta, kurang lebih 3.000 lebih lah ya. Nah itu di sana untuk memeriahkan acara muktamar Muhammadiyah. Dan itu semua warganya meskipun tidak bisa masuk di lapangannya gitu ya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa sakit hati, huru-hara dan sebagainya gitu ya. Semuanya menikmati kegiatan itu semua. Jadi itu mungkin kalau bisa dibaca oleh semua generasi kita dan juga untuk kedepannya kan gitu. Jadi kebesaran Muhammadiyah yang diperjuangkan dari awal hingga sekarang sudah lupa, sampai pada kemarin mungkin mbaknya juga ikut di acara itu sehingga melihat kemeriahan acara muktamar. Bahkan ada teman-teman dari mahasiswa itu yang tidak pernah ikut dan kemudian dia bilang, saya ini tidak Muhammadiyah Pak. Loh, tidak mesti Muhammadiyah gitu ya, karena acara muktamar itu semuanya. Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah, pergerakan muktamar kemarin itu meningkatkan semuanya, dari mulai perekonomian yang mulai tertatih dengan kegiatan muktamar kemarin, luar biasa sekali pergerakan itu. Di hotel-hotel di sekitar itu habis untuk kegiatan muktamar. Kemudian transportasi semuanya habis untuk kegiatan muktamar. Nah kalau andekan itu satuan orang ya menghabiskan biaya 500.000 dikalikan sekian sudah berapa miliar atau berapa ya. Jadi itulah Muhammadiyah tidak pernah menghitung itu, tetapi itu merupakan satu keberhasilan dan kebahagiaan dari apa yang diusahakan semua oleh baik pengurus ataupun warga Muhammadiyah. Oke, Wak, pertanyaan terakhir, mungkin dari awal Muhammadiyah lahir sampai sekarang itu ada nggak sesuatu yang paling menonjol, mungkin perubahan-perubahan yang menonjol itu dari awal lahir sampai berdiri sekarang? Yang paling menonjol sekali, yang pertama yang saya sampaikan bahwa NKRI tetap berdiri tegak. Ya, itu sebuah perjuangan yang amat sangat besar dari Muhammadiyah dan juga dari Nahdlatul Ulama. Ya, itu ya tiang pancang negara ini, ya, dua itu. Kemudian apa tadi yang paling menonjol ya, keikhlasan dari semua baik warga dan pengurus untuk memperjuangkan Islam secara Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukan agama, bukan firqah, bukan, hanya sebuah wadah organisasi untuk menampung semua pemahaman pola pikir baik itu generasi tua atau generasi muda untuk memajukan Islam dengan paham Muhammadiyah. Bahkan di mana itu Papua kah? Ada universitas Muhammadiyah yang hampir 90% mahasiswa itu Nasrani. Oh, iya. Ya kan? Jadi Muhammadiyah tidak ada masalah. Bahkan gubernurnya sangat antusias banget, karena kalau tidak keliru gubernurnya itu alumni Universitas Muhammadiyah Malang.
Iya. Jadi Muhammadiyah sudah memberikan pencerahan, Muhammadiyah sudah memberikan semua untuk perkembangan dan itu. Jadi makanya saya kira untuk kemuliaan Muhammadiyah dan selanjutnya kita tidak bisa merangkai satu kata ataupun satu program, karena Muhammadiyah sudah menunjukkan dalam semua aspek kehidupan itu untuk mengangkat masyarakatnya menjadi masyarakat yang utama, kan gitu ya. Nah, itu tujuannya yang termasuk dalam Angkatan Dasar Angkatan Rumah Tangga Muhammadiyah. Jadi mencerahkan ya sangat betul gitu ya. Aku yakin di kampus kalian tidak semuanya warga Muhammadiyah, Ya, betul. ya kan? Dan juga tidak semuanya beragama Islam, gitu ya. Sama di sekolah kita ini juga masih ada siswanya yang tidak beragama Islam, ada. Jadi kita welcome banget untuk semua itu. Jadi bukan kita menutup diri, karena prinsip yang kita sampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi itu saya kira untuk pencerahan sedikit ya. Berarti walaupun Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang berdiri sendiri ya, tetapi tetap ya Bapak ya, untuk panutannya tetap sesuai dengan NKRI. Kayak perbedaan itu kan ada, Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan contohnya Muhammadiyah sendiri juga menaungi itu, walaupun berbeda kita tetap satu, yaitu Indonesia. Mungkin gitu aja Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan itu sangat membantu kita dalam lebih mendalami sejarah tentang Muhammadiyah. Oke, terima kasih. Apa kesan Bapak selama mengajar di Muhammadiyah? Kesan yang pertama, saya bahagia dan bangga karena saya selaku kader Muhammadiyah bisa berkontribusi untuk mengembangkan perguruan SD Muhammadiyah 8 ini. SD Muhammadiyah 8 ini berdiri kurang lebih pada tahun 1964 dengan seorang tokoh yang bernama Bapak Haji Abdul Amin Karamallahu wajhah. Beliau berjibaku mendirikan sekolah ini dari satu ruangan kecil, kemudian ada wakaf dan perkembangan selanjutnya hanya tinggal 2 ruangan waktu itu dapatnya. Lalu ada perkembangan lebih lanjut, ada 6 ruang dan akhirnya dipindah ke ruang sini. Alhamdulillah berkat semua dari teman-teman bisa mengembangkan SD ini menjadi yang alhamdulillah bisa dibanggakan oleh warga Muhammadiyah sekitar kita. Siswa kita sekarang kurang lebih 500 dengan beraneka macam karakternya dan juga dari berbagai macam keluarga begitu ya. Sehingga dari pendiri itu saya selaku penerusnya bisa berbangga diri. Insya Allah beliau-beliau di alam sana juga bahagia gitu ya, melihat sekolah ini menjadi sangat besar. Ke depan memang kita kepingin akan ada boarding school, sehingga ada anak-anak yang diasramakan, ada anak-anak yang memang kebutuhan apa di Surabaya ini SD Muhammadiyah 8 bisa menjawab dari kebutuhan dari orang tua wali yang mungkin Surabaya sibuk sekitar itu ya, untuk menangani anak-anaknya. Jadi kebanggaan itulah yang menjadi motivasi yang pertama. Yang kedua tentunya ini untuk saya pribadi, bahwasannya satu-satunya organisasi yang mendekatkan kita pada kebenaran itu Muhammadiyah. Maka kalimat pendek kata kuncinya adalah Muhammadiyah mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama bahagia untuk hidup di dunia ini, dan insya Allah sama-sama kita berreuni akbar gitu ya di surganya Allah nanti. Nah itu yang paling kita yang paling kita bangga. Bapak, untuk terakhir kali kesulitan apa sih Pak dalam mengajar di sekolah dasar gitu kan, biasanya mereka itu anak-anak ya, jadi kayak sulit untuk ditangani kayak gitu, ada nggak? Ya, kesulitan itu bila mana apa kita lakukan tidak dengan hati yang ikhlas, ya kan, semuanya. Jadi bukan hanya anak SD ya, semuanya.
Kemudian yang kedua, yang menjadi sulit itu kalau kita tidak bisa masuk pada dunia anak, ya kan? Jadi dunia anak itu dunia main, dunia anak itu dunia gambar, dunia anak itu betul ya. Kalau kemudian anak-anak itu kita gerak pada dunia saya, maka saya stres. Maka saya harus pakai dunia anak kan gitu. Sembari kita belajar, sembari kita bermain, sembari kita bercakap sama anak dan kayak temannya gitu. Sehingga kita tidak merasa merasa stres gitu ya. Itu. Saya kalau ngajar itu anak-anak kayak kakaknya, kemudian kayak temennya, jadi gelandotan nguliku di kelas, ya kan. Dan bagi saya itu tidak menjadikan turunnya harkat martabat enggak gitu ya. Jadi malah dia lebih seneng. Hingga kalau umpama saya bilang diam, dia diam. Nggak usah kita teriak-teriak, diam. Karena dia sudah merasa bersama dengan kita kan. Itu kalau kita lakukan. Susahnya apa? Susahnya saat mungkin posisi kegiatan yang sekarang mungkin ada daring kemarin itu ya dan macam-macamnya itu. Gimana susahnya? Ada warga kita yang mungkin ekonominya belum berkecukupan, kemudian pemahaman orang tua tentang IT masih ya standar gitu masih kurang, sehingga itu yang menjadi kesulitan kita saat itu. Lalu sekarang bagaimana? Dampaknya adalah anak sudah pandai ber-IT atau memainkan gadgetnya, itu dia terpesona ataupun terpaku ataupun hatinya ke HP. Nah, itu untuk memulihkan tidak bisa sehari dua hari. Nah, itu. Jadi makanya untuk kegiatan kita sini multi semua kita lakukan. Di antaranya ada sekali waktu anak-anak harus kolam renang bersama dengan guru, kemudian outbound, kemudian ada kemarin masak-masak bersama di sini. Nah itu untuk mencoba mengurai ketergantungan anak terhadap gadget. Tetapi ya tidak bisa selesai sehari ini, karena kadang-kala di rumah juga demikian. Orang tua tidak kepingin diganggu oleh anaknya, dikasihlah gadgetnya, kemudian dikasihlah paketannya atau dipasangkan wifi-nya kan gitu, sehingga semua dua-duanya asik sendiri-sendiri, padahal anak masih butuh untuk bercengkerama dengan orang tua. Nah itu mungkin Mbak. Oke Bapak, mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kita. Untuk pematerinya juga sangat luar biasa ya Mbak Putri ya. Bagus banget buat yang lain, insya Allah mungkin video ini bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Amin, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Oke, terus ini dulu video dari kita. Saya Dr. Satyana dan teman saya Rizka Amelia dan Bapak selaku pemateri Pak Saiful. Kami mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.